Halo semuanya, salam jumpa. Ini adalah video penguatan materi yang sengaja saya buat agar atmosfer dan juga interaksinya lebih terasa seperti face-to-face learning. Saya berharap sekali kalian akan bisa mengambil hal-hal penting dari penjelasan kali ini. Oke, materi kita pada kesempatan kali ini adalah menulis pengalaman dan juga mempelajari ciri kebahasaan, yaitu passive voice. Oke, kalian bisa langsung fokus pada ilustrasi di slide ini ya. Menulis pengalaman. Kalian bisa lihat di sana ada istilah hook. Oke, saya akan menjelaskan apa itu hook. Nah, ini biasanya dimunculkan ya, boleh jadi dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk presentasi, dalam bentuk lisan. Ini dimunculkan biasanya di bagian introduction atau opening. Ini biasanya dimunculkan untuk memberikan kesan yang sangat kuat sekali pada si pembaca jika itu produknya adalah written ya, atau tertulis di sini, untuk memberikan sudut pandang atau gambaran ya, bahwa agar ini bisa menarik pembaca ya. Katakan ini seperti landing page di mana membaca satu paragraf pertama ini akan menggiring pembaca ya, memiliki kesan untuk melanjutkan membaca paragraf berikutnya, dan berikutnya. Jadi cukup penting sekali di bagian hook ini. Oke, kita baca ya. Judulnya adalah Frustration at the Airport. Lalu dilanjutkan dengan hook di paragraf pertama. I'd never been more anxious in my life. I just spent the last 3 endless hours trying to get to the airport so that I could travel home. Oke, jadi hooknya sangat kuat sekali. Seolah-olah si penulis ini mencoba untuk memberikan gambaran pada pembaca dan menarik pembaca untuk seolah-olah juga merasakan pengalaman itu. Nah, ini contoh hook yang bagus. Nah, berikutnya diikuti oleh event ya, yang pertama, kedua, dan dilanjutkan oleh beberapa event lainnya. Ya, atau itu body atau content of the paragraph. Dan berikutnya diikuti oleh moral. Nah, atau di bagian conclusion atau paragraf terakhir. Kenapa ini penting? Karena saat kita ingin mengemukakan atau menulis pengalaman, paragraf yang baik itu seharusnya mewakili ya, atau memberikan kesan bahwa yang membaca nanti setidak-tidaknya merasakan kesan yang sama, merasakan atmosfer yang sama dari apa yang dialami ya oleh si penulis. Nah, jadi jangan lupa bagian pentingnya adalah ada di paragraf pertama, harus mampu memberikan hook, kesan yang sangat kuat sekali untuk menarik pembaca untuk bisa melanjutkan satu keseluruhan paragraf ini. Berikutnya, jangan lupa di bagian conclusion memberikan kesimpulan ya, atau bentuk moral di sini. Kita lihat contohnya, bagian moralnya. But I will always remember his unexpected courtesy. Nah, jadi dia memberikan satu personal opinion di sana ya. Keywordnya adalah but I will always remember his unexpected courtesy. Nah, jadi di sana coba berikan moralnya. Jadi di sana ada katakan personal point of view, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena bentuk dari paragraf yang ditujukan untuk menulis satu pengalaman. Justru kalau tidak ada atau tidak memberikan kesan yang kuat dari pengalaman yang dialami, berarti paragraf tersebut belum memenuhi syarat sebagai paragraf yang memberikan atau menjelaskan pengalaman dengan baik ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian passive voice. Yap, ini adalah kalimat pasif. Jadi ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Kalian bisa lihat rangkuman katakan formula dari passive voice di sini ya. Mulai dari bentuk present simple sampai modal perfect. Ya, kalian bisa lihat saat dipasifkan ada yang berubah antara subjek dan objek mengalami perubahan posisinya. Contoh, I make a cake. Lalu berubah menjadi a cake is made. Saya membuat kue, kue itu dibuat. Ya, kalian bisa lihat bahwa di bentuk pasif yang tercetak dengan tulisan hijau itu merupakan boleh jadi petunjuk bahwa kalimat itu mengalami bentuk pasif ya, di mana kata kerjanya mengalami perubahan dari kalau dalam bahasa Indonesia menjadi di atau ter. Saya membuat, oke, lalu menjadi kue itu dibuat atau ter kalau dalam bahasa Indonesia. Oke.
Saya rasa demikian, tapi saya ingin menambahkan satu hal yang boleh jadi belum banyak disinggung pada materi passive voice. Oke, materinya adalah accusative verb. Ya, nanti kalian boleh cari di Google sebagai referensi tambahan. Yap. Jadi ada passive voice dan juga ada accusative verb. Biasanya kita sudah menghafal bentuk passive voice mulai dari present simple sampai modal perfect. Oke. Namun ada kalimat tertentu yang seolah-olah passive voice namun sebetulnya dia bukan passive voice. Oke, saya punya contoh kalimat seperti ini. I want the door titik titik titik. Oke. By Budi full stop. Saya ingin titik-titik, saya ingin pintunya titik-titik oleh Budi. Opsinya adalah seperti ini, ABCD-nya. I want the door, bla bla bla, by Budi. A. Closed by Budi. B. Closed by Budi. C. Is closed by Budi. D. To be closed by Budi. Yap. Kalian bisa menebak terlebih dahulu jawabannya yang A, B, C, atau D. Yang A, closed dengan menggunakan ed. Yang B, close tanpa ed, verb 1. Oke. Yang C, is closed. Oke. Yang D, to be closed. Saya ingin pintunya ditutup oleh Budi. Yap. Jika kalian menjawab C, yap, itu boleh jadi karena konsep passive voice baru dipahami pada tataran rumus. Ya. Dan jika ada pengecohnya atau dalam spoken language boleh jadi itu belum dimaknai dari makna yang universal. Katakan dari satu ujaran yang memang biasa dilakukan dalam bahasa Inggris. Nah, jawaban yang betul adalah delta, to be closed by Budi. Ya, sekalipun maknanya sama-sama ditutup. Oke. Kenapa demikian? Karena di sana ada kata kerja want. Itu adalah salah satu kata kerja accusative verb. Jadi, kalau kita ketemu salah satu kata kerja accusative verb, maka saat dipasifkan dia tidak lagi menggunakan konsep passive voice seperti is verb 3 atau seperti is being verb 3 dan sebagainya. Namun, kita langsung menambahkan dengan to be plus verb 3. I want the door to be closed by Budi. Oke. Contoh lain dari accusative verb itu tidak hanya want, itu nanti ada kata kerja lainnya seperti asked, seperti allowed, seperti required, dan juga seperti need. Jika kita ketemu kata kerja itu, maka konsep passive voice di sana tidak bisa diaplikasikan. Saya rasa itu tambahan dari saya. Semoga kalian mendapati penjelasan tersebut bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat. Terima kasih semuanya. Salam.